Shalom, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian semuanya? Aku percaya kalian semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan kalian siap untuk belajar firman Tuhan. Mari, sebelum kita mendengarkan firman kita pagi hari ini, aku ajak setiap kita untuk pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kembali lagi kami bisa ibadah online, dan kembali lagi kami bisa belajar firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini boleh menyirami hati kami, menyirami hidup kami, membawa pengertian yang baru buat kami, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang gitu dahsyat. Boleh komen, boleh shout out, happy Sunday. Kami siap mendengarkan firman. Katakan di komen. Oke? Pagi hari ini aku akan bagikan sebuah khotbah yang aku berikan judul A Growing Faith. Ya, jadi sebuah iman yang bertumbuh. Bukan cuma iman yang pasif, tapi sebuah iman yang terus-menerus dalam hidup itu bertumbuh. Ya, mari kita baca dulu di Ibrani 11 ayat 1. Oke, semuanya buka Alkitab. Ibrani 11 ayat 1. Ini adalah firman Tuhan yang ya sudah sering kali lah kita baca, dan ini memang ayat yang sangat-sangat tepat untuk menjelaskan apa itu iman. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu boleh katakan di komen yes. Oke, aku bacakan ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aku bacakan satu kali lagi, coba cerna baik-baik maksud dari iman dari ayat ini. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, jadi iman ini merupakan sebuah dasar, sebuah pondasi yang berguna untuk apa yang menjadi pengharapan kita. Ya, jadi iman ini, apa yang kita harapkan ini, kalau kita memiliki yang namanya iman, kita sanggup menantikan pengharapan itu. Dan juga bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak hal di dalam hidup ini yang tidak kita lihat. Oke, kita semua memiliki yang namanya mata jasmani. Tapi ada banyak hal yang Tuhan sudah rencanakan, yang sudah sediakan buat hidup kita, tapi kita gagal untuk melihat dengan mata rohani kita. Ya, jadi kita butuh iman untuk dapat melihat semuanya itu. Oke, coba kita buka di Matius 17 ayat 14-21. Matius 17 ayat 24 sampai ayat 14-21. Oke, sudah ketemu semuanya? Agak panjang tapi aku akan bacakan kisah ini ya. Oke, dengarkan baik-baik. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Oke, ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oke, jadi dalam kisah ini, dalam ayat ini kita mengetahui bahwa ada seorang yang sakit ayan, seorang anak. Ya, kalau kalian nggak tahu, sakit ayan itu penyakit yang mungkin di saraf atau di dalam
ya di dalam tubuh seseorang yang menyebabkan dia kejang-kejang, ya. Secara langsung aku juga belum pernah melihat orang yang sakit ayan, tapi kalau dipikir-pikir, Kotoni pernah waktu bawa anjing jalan, ya, waktu dulu bawa anjingku jalan, tiba-tiba dia jatuh, terus kejang-kejang, terus kita bingung mau ngapain kan, terus aku agak goyang-goyangin badannya, terus aku agak pukul, tiba-tiba dia sadar, terus dia bangkit lagi, udah normal. Jadi itu seperti apa ya? Ya di sarafnya gitu dia nggak bisa kontrol, tiba-tiba dia kejang-kejang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang dialami anak ini. Tapi yang menyebabkan anak ini kejang-kejang atau sakit ayan adalah karena ada iblis yang mencoba untuk membinasakan anak ini, yaitu setiap kali ayan dia diseret ke api atau enggak ke air supaya dia binasa, ya. Dan di sini kita bisa belajar bahwa anak ini sudah dibawa kepada murid-muridnya Yesus, tetapi orang tuanya bilang, tetapi murid-muridmu tidak bisa mengusir setan yang ada di anak ini, tidak bisa menyembuhkan anak ini. Yesus marah, dan apa yang dibilang Yesus, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Ayat 20 kita bisa lihat, karena kamu kurang percaya. Simple, ya, cuman satu kalimat, karena kamu kurang percaya. Oke, nanti aku akan jelaskan lebih dalam lagi maksud dari ayat ini. Tapi dari ayat 20 kita bisa temukan bahwa penyebab atau penghalang mujizat kesembuhan atau mujizat pemulihan, mujizat kelepasan itu tidak dapat terjadi karena ada yang namanya ketidakpercayaan atau unbelief, ya. Jadi bahkan dikatakan oleh Yesus, imanmu tidak perlu besar. Nah, makanya ada lagunya ya, kita pernah dengar ya, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Kristus mengatakan iman sebesar biji sesawi saja itu bisa memindahkan gunung. Bayangkan biji sesawi itu, kalau kalian tahu biji apa ya, mustard seed ya, biji sesawi itu sangat kecil. Gunung itu sangat besar, tidak ada bandingannya. Berapa kalinya sebuah biji sesawi baru bisa menyamai sebuah gunung yang besar, ya. Gunung yang terkecil sekalipun pasti ribuan kali, ratusan ribu kalinya biji sesawi. Tapi Tuhan bilang, mau sebesar apapun gunung, iman yang kecil itu sanggup memindahkan. Akhirnya kita menjadi orang yang selama ini tidak mengerti firman, kita berusaha memperbesar iman kita. Ya, nggak tahu juga gimana caranya memperbesar iman. Baca Alkitab kah? Ya, karena ada firman ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Tapi setelah dibaca tidak direnungkan, lupa lagi, nanti imannya kecil lagi. Apakah seperti itu? Dan karena iman kita tidak sebesar biji sesawi, apakah gara-gara itu gunung persoalan, gunung permasalahan, gunung sakit penyakit dalam hidup kita tidak bisa kita pindahkan? Ya, nanti kita belajar sama-sama ya. Jadi penyebab utama dari sebuah gunung atau permasalahan tidak dapat dipindahkan adalah ketidakpercayaan. Itu yang menjadi masalah utama. Oke, coba kita teliti lebih dalam. Dalam Alkitab King James Version, kata iman sebesar biji sesawi saja itu ditulis gini, if you have faith as a grain of mustard seed. Ya, di sini tidak dibilang if you have faith as big as a mustard seed, tapi dibilang as a grain of mustard seed. Itu berbeda sekali artinya. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan apabila kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Sebesar itu berarti sama besar. Tapi kalau as a grain of mustard seed itu seperti, serupa, ya, bukan bicara tentang kuantitas, besarnya, jumlahnya, tapi bicara tentang kualitas, sama imannya seperti biji sesawi. Ternyata memiliki iman yang sama seperti biji sesawi itu sulit, ya, tidak mudah, karena banyak sekali di dalam hidup kita yang tidak dapat kita pindahkan gunung-gunungnya. Makanya kita harus belajar dari Alkitab bagaimana caranya untuk memiliki iman sama seperti biji sesawi. Coba kita baca di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Matius 13. Hari ini agak banyak ayatnya ya, nggak apa-apa ya. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Aku bacakan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan sebuah
suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, paling kecil. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi dari Alkitab kita bisa ketahui bahwa yang tadinya kecil, iman yang tadinya kecil aja, itu kalau benar-benar kita ngerti cara menabur yang tepat, ditabur dengan firman, ditabur dengan nutrisi yang tepat, itu bisa bertumbuh, a growing faith, dan hasilnya adalah sebuah pohon yang besar, bahkan sampai burung-burung itu bisa bersarang di atas pohon-pohon itu. Ya, jadi bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan menjadi berkat dan berbuah bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Itu kenapa kita perlu memiliki iman yang bertumbuh, a growing faith. Jangan sampai iman kita tidak bertumbuh. Iman kita kecil terus, tidak pernah kita cari cara untuk mengaktifasi kuasa yang ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya, jadi kata firman Tuhan, ketika engkau punya iman serupa dengan biji sesawi, gunung permasalahan ini bisa kamu pindahkan. Sakit penyakit bisa lenyap, masalah ekonomi, masalah keluarga itu bisa dipulihkan. Oke? Jadi kita harus memiliki iman yang benar. Bagaimana caranya? Yang pertama tentunya mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 yang tadi aku katakan ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi perkatakan terus firman Tuhan setiap hari dan lakukan. Oke? Yang kedua, kalau kalian mau mengerti firman lebih lagi, karena kalau kalian baca tapi nggak ngerti, tidak ada nutrisi yang kalian dapatkan, tidak ada faedahnya. Kalian bisa join di dalam pemuritan yang kita punya, yang di JC punya. Yang ketiga, harus punya persekutuan dengan Tuhan. Nah, aku kasih sebuah contoh lagi di Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan. Semua orang tahu ini. Nah, dalam kisah ini ada yang menarik. Kalau kita perhatikan, di sini dikatakan di ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengaku, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Di balik semua mujizat yang terjadi, di balik semua kesembuhan yang diterima oleh wanita ini, kita sudah sangat-sangat sering dengar. Tapi ada satu hal yang menarik buat saya, ya buat aku sendiri, ketika begitu banyak orang yang juga menyentuh Yesus, berdesak-desakan. Bahkan wanita ini menjamah jubahnya, ya, ujung jubahnya, punca jubahnya, bukan menyentuh Yesusnya. Jubahnya Yesus yang disentuh, tapi orang-orang di sekelilingnya, bahkan murid-muridnya, itu semua berdesak-desakan dengan Yesus. Kok mereka tidak mengalami kuasa itu? Kok malah perempuan ini yang bahkan mungkin tidak kenal Yesus, kita nggak tahu dia hidup kudus atau enggak, dia benar atau enggak, kita nggak tahu. Status kerohaniannya bahkan kita nggak tahu. Tapi dia menerima mujizat ketika dia menjamah puncak jubah Yesus. Ya, jadi ada pertanyaan yang harusnya muncul di dalam hati kita. Kok bisa perempuan yang mungkin pada saat itu yang namanya pendarahan itu sebuah hal yang menajiskan, dan dia gak boleh keluar rumah. Kalau dia keluar rumah, dia harus teriak najis, najis, supaya orang tahu bahwa dia lagi pendarahan atau mengalami penyakit seperti kusta. Dan orang tidak boleh menyentuh dia, karena kalau orang menyentuh dia, orang itu juga akan menjadi najis. Ya, pada zaman itu kepercayaan orang-orang Yahudi, perjanjian lama itu seperti itu. Ya,
Jadi bayangin, ada satu resiko yang luar biasa besar ketika perempuan ini memutuskan untuk keluar menemui Yesus. Di tengah-tengah orang-orang yang begitu banyak, mungkin dia harus merangkak pelan-pelan karena pendarahan ya. Jadi kan lemes banget pasti, sakit, dan bahkan mungkin gak kuat jalan. Dia jalan, bayangin dia ngerangkak, dan dia harus diinjak-injak orang ya, dia harus terus sampai dia nyentuh Yesus. Bayangin, itu adalah ya, Yesus itu dulu idola, sampai hari ini pun Yesus idola ya. Dan dulu ketika Yesus ada secara fisik di dunia, bayangin berapa banyak fansnya ya. Bayangin ya, kamu konser, ini penyanyi vokalisnya nih, itu kamu lihat penontonnya semua, wah, mau disentuh, mau dijamah, mau ditos gitu ya, minta dipegang tangannya udah seneng banget. Nah Yesus itu bayangin kayak dulu, kayak gitu dulunya ya. Begitu banyak orang yang berdempetan mau menyentuh Yesus, mau menemui Yesus. Bayangin betapa besarnya usaha dan resiko yang harus dialami oleh perempuan ini untuk bisa sampai mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Bayangkan. Jadi di sini kita bisa belajar ya, iman saja tidak cukup. Walaupun kamu punya iman sebesar biji sesawi, serupa biji sesawi, kamu juga harus percaya. Apa buktinya percaya? Kamu melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Kamu mendekat kepada Tuhan. Kamu berjalan menggapai Tuhan. Sekalipun resikonya besar. Bahkan perempuan ini kemungkinan besar kalau dia tidak sembuh atau dia salah langkah, orang-orang tahu bahwa dia pendarahan, dia bisa dirajam batu sampai mati. Artinya ini bicara tentang nyawa. Dia mengorbankan nyawanya untuk menemui Yesus. Hidupmu hari-hari ini, coba kita periksa, apakah kita rela memberikan nyawa kita demi bisa punya persekutuan dengan Yesus. Jadi perhatikan baik-baik. Ketika wanita ini kita bahkan tidak tahu ya, dulu bahkan mungkin dia gak mungkin pelayanan, dia gak mungkin baca Alkitab, dia gak mungkin tahu tentang Yesus. Dia pokoknya datang aja, dia percaya aja. Karena kepercayaan itulah, kepolosannya dia itulah, dan dia melangkah secara aktif. Imannya aktif, growing faith. Dia maju kepada Yesus dan dia jamah jumbai jubahnya, dia disembuhkan. Jadi bukan bicara tentang berapa lama kamu melayani, pengalaman apa yang pernah kamu alami bersama Kristus. Itu semua adalah pengalaman pribadi. Tetapi yang namanya menerima mujizat kesembuhan, menerima pemulihan dalam hidupmu, kamu harus beriman dan kamu juga harus percaya tanpa sedikit pun keraguan. Oke? Bahkan jangan bilang, waduh, kok aku gak terima mujizat ya, kok aku gak ini ya, mungkin aku terlalu jauh sama Tuhan, aku mungkin gak taat atau apapun. Tahu gak? Dalam Markus 6 ayat 5 kalau kalian nanti buka, bahkan Yesus mau sembuhkan pun gak bisa kalau orang itu tidak percaya. Di kota asalnya Yesus banyak sekali orang yang tidak percaya. Dan kalian bisa lihat di Markus 6 ayat 5, mereka tidak disembuhkan. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak bisa buat terlalu banyak mujizat di sana karena orang-orang itu tidak percaya. Jadi gini ya, ubah mindset mengenai Tuhan tidak mau menyembuhkan kita, Tuhan marah sama kita. No, Tuhan kita Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, dan semua yang baik berasal dari Tuhan. Sakit penyakit itu tidak baik, bukan dari Tuhan. Sakit penyakit itu dari iblis yang mau menjatuhkan kamu dan menarik kamu keluar daripada kepercayaan kamu kepada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam tubuhmu, apa yang terjadi dalam keluargamu, apa yang terjadi dalam hidup ini, jangan sampai itu membutakan kalian untuk tidak dapat melihat kasih Tuhan dan terhalang untuk percaya bahwa mujizat Tuhan masih tersedia dalam hidupmu. Amin. Dalam kasus murid-murid yang ada di Matius tadi, yang ada di kisah seorang anak yang sakit ayan itu, kok bisa sih mereka tidak bisa menyembuhkan? Mereka kok bisa sih udah ikut Yesus, tapi kok mereka bisa gagal dalam melakukan mujizat? Mereka tidak percaya. Tapi tidak percaya di sini bukan bicara tentang tidak percaya kepada Tuhan. Ketidakpercayaan di sini ada ketidakpercayaan natural, ketidakpercayaan alami yang masih dapat kita rasakan karena kita masih hidup dalam daging, karena kita masih hidup dalam tubuh. Apa sih ketidakpercayaan natural? Ketidakpercayaan yang ditimbulkan karena panca indera kita. Kalau kalian pernah belajar biologi, ada 5 panca indera yang dimiliki oleh manusia. Ya, ada 5. Apapun yang bisa kamu lihat, apapun yang kamu bisa cium, apapun yang bisa kamu kecap, apapun yang bisa kamu rasakan atau raba, apapun yang bisa kamu dengar, itu 5 panca indera yang
selalu melekat kepada daging kita, dan itu yang menyebabkan ketidakpercayaan natural. Hati kita lebih sering percaya kepada apa yang bisa kita lihat daripada apa yang tidak bisa kita lihat. Inilah yang disebut kekerasan hati. Ketika kita melakukan dosa, hidup dalam dosa, kita menjadi tidak peka. Kita menjadi sangat-sangat tidak peka. Hati kita keras, yang namanya kepahitan, kemarahan, ketidaktaatan itu semua menguasai kita. Karena hati kita dingin, tidak berperasaan dan tidak peka. Inilah manusia-manusia akhir zaman yang Tuhan katakan menjadi dingin. Kasih mereka menjadi dingin dan mereka meninggalkan kasih mula-mula. Jadi ingat baik-baik, selama kita masih hidup di dunia ini dan memiliki tubuh, kita masih bisa yang namanya ketidakpercayaan natural. Caranya gimana? Supaya kita bisa menghilangkan ketidakpercayaan natural ini. Kita buka sama-sama di Markus 9 ayat 17-26. Markus 9 ayat 17-26. Oke, ini kisah yang sama. Kisah yang sama yang ada di Matius. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kebanyakan adalah kisah yang sama. Ya, di situ Injil sinoptik namanya. Kalau kalian lihat ceritanya mirip-mirip, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Ya, Matius ditulis oleh Matius, Markus oleh Markus, Lukas oleh Lukas, Yohanes oleh Yohanes. Mereka menggambarkan kisah Tuhan Yesus dari cara pandang mereka masing-masing. Yang satu lihat dari utara, yang satu lihat dari selatan, yang satu lihat dari timur, yang satu lihat dari barat. Berbeda. Ya, tapi sebenarnya ceritanya sama. Nah, ternyata di Markus 9 ayat 17-26 kisah yang sama diceritakan lebih jelas oleh Markus, lebih rinci. Ya, aku bacakan. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ayat 20. Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam air, ke dalam api untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Oke, di sini kalian baca kisahnya sama seperti yang di Matius, tapi di Markus diceritakan lebih rinci, diceritakan lebih detail, bahwa ternyata nggak sesimpel yang ditulis di Matius. Setelah ditengking Yesus, roh jahat keluar, terus anak itu sembuh. Itu yang ditulis di Matius. Tapi di Markus kita bisa lihat lebih jelas. Ketika ditengking sama Tuhan, roh itu menggoncang-goncang tubuh anak ini, dan anak ini dibanting ke lantai dan seperti orang mati, mulutnya berbusa. Jadi kalian harus bisa bayangkan pada saat itu ketika anak ini dibawa kepada murid-murid Yesus, ketika mereka menengking di dalam nama Yesus roh jahat yang ada di anak ini supaya keluar, hal yang sama dialami oleh anak ini, dibanting dan berbusa dan seperti orang mati. Dan itu yang menimbulkan ketidakpercayaan natural dari murid-murid Yesus. Ketika mereka melihat dengan mata jasmani mereka, "Loh, kok gak sembuh? Selama ini aku doain orang, sembuh loh. Selama ini aku ngusir setan, pergi loh. Kok kali ini gak sembuh?" Mereka mulai ragu, apa yang salah sama aku?
itulah setitik saja ketidakpercayaan yang muncul dari panca indera mereka, dari kedagingan mereka, menggagalkan mujizat yang terjadi. Tetapi kalian bisa lihat Yesus, ketika Yesus menegur setan itu dan mengusir setan itu, dan setan itu menggoncang badan anak ini, tidak ada ditulis sama sekali di situ Yesus bilang, kok bisa? Kok gak keluar? Yesus santai aja. Yesus tahu oleh namanya, di bawah namanya iblis tunduk, di bawah namanya cukup untuk mengusir iblis. Tanpa dia kaget, tanpa dia ragu, tanpa dia tidak percaya, dia tetap santai, dia tetap tenang, dan mujizat terjadi, anak ini sembuh. Kalau kalian baca ayat selanjutnya, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika sudah di rumah, murid-murid tanya nih sama Tuhan, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ya, jadi di sini waktu anak itu jatuh, Yesus nggak ragu, Yesus nggak khawatir dengan apa yang dia lihat di mata jasmaninya dia. Dia tahu dengan mata rohaninya, dia tahu banget firman Tuhan berkuasa dan dia punya kuasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ragu dengan apa yang difirmankan Tuhan, jangan ragu tentang janji Tuhan yang sudah ditulis, sudah dikatakan di firman. Kita terima dengan iman dan kita juga melakukan apa yang kita percayai. Kalau kita tidak melakukan, ya sama aja bohong. Tidak bisa berlaku seperti itu, tidak bisa setengah-setengah. Beriman mau, percaya Tuhan mau, tapi melakukan firman-Nya nggak mau, nggak bisa. Itu satu keselarasan yang harus dilakukan bersama-sama. Jadi ketika Yesus mengusir dan menengking setan itu dan anak itu dibanting, Yesus tidak ragu sama sekali, sehingga mujizat pun bisa terjadi. Dan satu-satunya cara untuk mematikan ketidakpercayaan natural adalah Yesus bilang doa dan puasa. Hari ini saya mau katakan kepada setiap kita di sini bahwa selama ini kita mengerti ayat ini seolah-olah setan jenis ini levelnya lebih tinggi. Setan jenis ini lebih hebat daripada setan yang biasanya. Jadi ngusirnya harus pakai doa dan puasa. No, di sini Tuhan sedang berkata, doa dan berpuasa itu bukan untuk mengusir setan. Cukup dengan nama Yesus, setan pergi, setan lari. Tapi doa dan berpuasa di sini dimaksud adalah untuk mengusir ketidakpercayaan natural kita sebagai manusia. Karena ketika kita berpuasa, kita sedang mematikan kedagingan kita. Kita sedang berkata kepada Yesus, kepada Tuhan, aku lapar secara tubuh, tapi aku tidak mau makan. Aku mau tahan, aku mau lawan keinginan dagingku. Aku mau percaya bahwa Tuhan, aku kuat, aku sanggup karena ada Tuhan. Aku menolak yang namanya makanan jasmani. Aku mau lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, baca firman, makan firman, ya. Makannya bukan makan nasi, tapi makannya firman ketika berpuasa. Itu membuat kita semakin peka dan mematikan keinginan daging kita semakin banyak, mengikis ketidakpercayaan natural kita, yang membuat kita sanggup mengalami mujizat Tuhan karena kita beriman, a growing faith, dan juga kita percaya. Jadi ingat baik-baik, it's not a faith problem, it's your unbelief. Pagi hari ini saya tahu banyak sekali dari kita, tahun 2020 ini sudah masuk akhir tahun. Banyak sekali dari kita yang mengalami hal-hal berat, banyak sekali yang mengalami kesulitan, banyak sekali yang mengalami keputusasaan, bahkan merasa tidak ada harapan. Tapi pagi hari ini sekali lagi aku mau ingatkan setiap kita, ayo kita kembali lagi kepada kasih yang mula-mula. Kita kembali lagi berharap kepada Kristus. Kita kembali lagi percaya kepada Tuhan. Kalau kalian harus ambil waktu untuk puasa karena kalian kedagingannya sangat-sangat dominan, kalian sangat-sangat gampang untuk khawatir, kalian sangat-sangat gampang untuk ragu kepada Tuhan, kalian ambil waktu untuk puasa, kalian mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kalian bisa percaya apa yang difirmankan Tuhan itu bisa terjadi dalam hidupmu. Yang namanya kehidupan, yang namanya pemulihan, kelepasan, semua itu bisa kalian terima asalkan kalian percaya, ya. Jadi kalian harus bisa mematikan ketidakpercayaan natural kalian. Saya tutup dengan sebuah kisah. Kalau kalian pernah dengar yang namanya Smith Wigglesworth, seorang pendeta yang luar biasa, seorang penginjil yang luar biasa di zaman itu. Mujizat yang dilakukan oleh Smith Wigglesworth semuanya aneh-aneh, semuanya mujizat ekstrim. Kalau kalian cari tahu, banyak sekali hal-hal ekstrim yang dilakukan oleh Smith Wigglesworth. Bahkan ada orang yang tidak punya kaki, didoakan sama dia, disuruh pulang beli sepatu, padahal gak punya kaki. Besoknya ketika tidur, tutupin kakinya pakai selimut,
tiba-tiba sepatunya ditaruh di ujung kakinya seolah-olah ada kaki, besok paginya kakinya muncul. Bayangkan, zaman sekarang sangat sulit untuk orang menerima hal supranatural seperti itu karena sudah terlalu banyak kontaminasi dari luar. Berita-berita di dunia banyak sekali yang mempengaruhi kita sehingga kita lebih percaya kepada kedagingan kita. Kita lebih percaya kepada apa yang kita lihat. Kita tidak lagi beriman dan tidak lagi punya bukti untuk percaya kepada apa yang tidak bisa kita lihat. Bayangin, ada satu kisah di mana seorang perempuan, seorang ibu-ibu tua yang sakit kanker. Besarnya di perut, sakit kanker perut, besarnya seperti orang yang hamil 9 bulan, sangat besar, dan bahkan dia berjalan aja gak kuat. Tapi satu hari dia dibawa ke seminarnya Smith Wigglesworth, ke KKR kesembuhannya Smith Wigglesworth. Dan ketika dia maju mau didoakan, Smith Wigglesworth bilang sama temennya, karena kan dia gak kuat jalan nih, dia dibawa oleh temennya. Smith Wigglesworth bilang, let her go, lepaskan dia. Dia bilang, temennya bilang, dia gak bisa jalan, dia gak kuat, kalau aku lepas jatuh. Smith Wigglesworth bilang, let her go. Dilepas, jatuhnya ke depan, ke perutnya dia. Bayangin, satu stadion semuanya yang ikut KKR berkata, astaga. Tapi Smith Wigglesworth bilang apa? Bring her up, angkat dia, bring her up. Temannya angkat, terus dibilang lagi, let her go again. Dilepas lagi, Pak. Barusan kau gak lihat dia jatuh ketika aku lepas. Gak mungkin aku lepas lagi. Smith Wigglesworth tetap bilang, let her go. Akhirnya dengan berat hati temannya ini lepas. Jatuh lagi kedua kali, buk. Bayangkan, jatuh di posisi perut yang lagi kanker, sebesar orang hamil 9 bulan. Jadi semua orang kaget, dan satu orang dari jemaat berdiri dan teriak, pendeta gila, kamu gila, mujizat apa yang kamu bisa buat? Masa kamu gak kasihan sama orang tua itu? 2 kali kamu suruh dia dilepaskan dan jatuh, mujizat tidak terjadi. Apa yang kamu pikirkan? Gila, kamu tidak punya perasaan. Tahu Smith Wigglesworth jawab apa? Tahu? Dia tunjuk kepada orang yang berdiri itu, jemaat itu, dia bilang gini, mind your own business, I mind my business. Urus urusanmu sendiri, biar aku urus urusanku. Sama sekali dia tidak terpengaruh terhadap dunia ini. Apa yang dunia mau katakan kepada dia tidak mengubah iman kepercayaan dia kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup sembuhkan wanita ini. Dan ketiga kali dia bilang, angkat, bring her up. Ketika diangkat, dikatakan lagi, let her go. Udah nangis-nangis satu stadion, udah teriak, gila. Perempuan ini tetap lakukan, dia lepaskan. Dan ketika jatuh lagi, semua sudah kaget, diangkat, kankernya hilang, perutnya kempes, sembuh total. Jadi di sini apa yang kita mau lihat, kita mau belajar, bukan masalah kamu sakit perut terus kamu jatuhin badanmu terus kamu bilang kamu sembuh, bukan ya. Ini kasus yang ekstrim dan kasus yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya persekutuan pribadi dengan Tuhan yang begitu dahsyat dan berani melakukan itu. Karena bisa-bisa dia dilemparin orang ya, karena melakukan hal yang benar-benar tidak masuk akal ya. Tapi pada saat itu lihat betapa imannya, betapa kepercayaannya tidak sama sekali terganggu oleh keadaan dunia, oleh omongan orang. Dia betul-betul percaya bahwa firman yang dia pegang pasti terjadi. Dan asal kalian tahu, seumur hidup Smith Wigglesworth tidak pernah baca buku lain selain Alkitab. Ketika ada tukang koran datang ke rumahnya dan mau masuk, mau memberikan koran, dia bilang apa? Taruh korannya di luar, kamu boleh masuk, kamu makan sama aku, tapi korannya taruh di luar. Aku gak butuh berita-berita yang ada di dunia, aku gak butuh informasi negatif yang diciptakan oleh media, aku hanya baca firman Tuhan. Ya, tapi ini banyak kisah yang lebih luar biasa lagi yang bisa kalian cari di internet. Ya, ini adalah contoh dari, bukan masalah orangnya, bukan masalah pendetanya, tapi ini adalah contoh di mana iman kita yang juga bekerja selaras dengan kepercayaan kita. Ketika kita bisa benar-benar mengikis, membuang ketidakpercayaan natural itu, hidupmu bisa diubahkan, mujizat bisa terjadi dalam kehidupanmu. Perhatikan baik-baik apa yang menjadi spiritual intake-mu, apa yang kamu masukkan dalam hidupmu, apa yang kamu konsumsi dalam hidupmu. Bukan hanya memperhatikan yang namanya kalori intake, tapi coba ingat baik-baik, perhatikan juga spiritual intake. Apa benih rohani yang kamu masukkan dalam hidupmu? Kita memilih untuk pagi hari ini, setiap hari kita mau memasukkan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga iman dan kepercayaan kita bangkit, timbul dan bertumbuh menjadi imannya dan kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Amin. Mari satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu dan kami tahu setiap yang mendengar
pasti hidupnya diubahkan. Tuhan, aku berdoa setiap keraguan, setiap ketidakpercayaan, sekalipun sulit untuk kami mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami di masa-masa kondisi ini, sekalipun sulit Tuhan untuk melihat mujizat-Mu di tengah-tengah pergumulan setiap keluarga, di tengah-tengah pergumulan setiap anak-anak-Mu, karena ada pandemi, karena ada perubahan dimensi yang baru yang kami harus lewati di tahun 2020 dan membuat kami hampir nyerah, membuat kami sudah sangat-sangat down, sangat-sangat lesu dan bahkan sangat-sangat jauh daripadamu. Tuhan, pagi hari ini aku berdoa, kembalikan kembali kasih mula-mulamu buat setiap anak-anakmu, untuk mereka boleh kembali lagi beriman, kembali lagi percaya kepadamu sepenuhnya, dan mereka boleh mengambil waktu untuk berpuasa, untuk berdoa, sehingga ketidakpercayaan natural yang ada dalam kehidupan mereka boleh terkikis dan hilang di dalam kehidupan mereka, sehingga muncul yang namanya indera keenam mereka, yaitu iman yang dapat percaya kepada apa yang tidak dapat kami lihat hari ini, dan juga dapat berharap kepada apapun yang belum kami terima hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Tuhan memberkati.